Audio novel Pagoda Pancer yang ke-184. Cerita bela diri fiksi dan sastra yang hadir tiap hari. Halaman suci abadi yang fana. Seluruh rumah sakit dalam keadaan siaga. Formasi pertahanan besar menyelimuti langit di atas halaman suci abadi fana, seperti payung megah yang menutupi langit. Apakah Xiao Nunu belum kembali? Dekan Yi Xiangqing bertanya pada Yao Qingzi di depan ruang pertemuan. Yang terakhir menggelengkan kepalanya sedikit. Belum, dia mungkin keluar untuk mencari cara menyembuhkan iblis wanita. Yi Xiangqing mengangguk, dan kemudian bertanya, Sang Heng, bagaimana kemajuan kedua wakil presiden? Wen Qin. Yao Qingzi menjawab, secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik. Selama berjalan dengan baik, mata Yi Xiangqing sedikit menyipit, dengan ekspresi agak serius. Pada saat ini, sesosok badan yang tergesa-gesa tiba-tiba masuk ke aula. Din, ada awan mendekati kita di luar halaman suci. Mendengar ini, ekspresi Yi Xiangqing dan Yao Qingzi mau tidak mau berubah. Keluar dan lihat. Yi Xiangqing segera keluar dari aula. Yao Qingzi juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, di arah tenggara biara suci abadi fana, awan gelap menutupi langit, disertai dengan gemuruh guntur dan kilat, dan sekelompok awan besar bergerak ke arah ini seperti binatang prasejarah. Untuk sementara waktu, bagian dalam biara suci abadi fana juga terganggu. Apa itu? Sepertinya, perahu perang dari sekte pengetuk abadi. Tidak, ada musuh yang datang. Bersiaplah untuk bertarung. Angin dan guntur bergulung, dan langit dipenuhi guntur. Getaran. Satu demi satu, kapal perang yang sebanding dengan binatang raksasa datang, dan kemudian, benteng spektakuler menjulang di atas kapal perang tersebut. Menara itu langsung diarahkan ke posisi Akademi Suci Abadi Fana. Detik berikutnya, gelombang kejut yang kuat menyerbu satu demi satu. Duar, duar, duar. Gelombang kejut yang mengandung kekuatan mengerikan dan destruktif menghantam formasi pertahanan di atas halaman Suci Abadi Fana, dan dampaknya saling terkait. Mereka datang, mereka datang. Cepat bersiap untuk bertempur. Jangan panik semuanya, formasi kita bisa bertahan lama. Mengenai serangan musuh, itu Akademi Suci Fanxian dapat mengatakan itu sudah diduga. Jadi semua orang tidak panik. Din, ada banyak kapal perang. Sekte Koxian pasti menggunakan semua kekuatan sekte kali ini. Yi Xiangqing sedikit mengernyit, sekte mengetuk abadi keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya mereka adalah Akademi Suci Abadi-Abadi, dan mereka tidak akan menyerah. Kemudian, Yi Xiangqing berkata kepada Yao Qingzi di sampingnya, instruksikan semuanya turun dan bertarung. Ya, Yao Qingzi segera berubah menjadi sinar cahaya dan bayangan dan menyapu ke arah depan medan perang. Duar, duar, duar. Aliran benteng melancarkan serangan yang dahsyat, dan barisan pertahanan Akademi Suci Abadi Fana terus bergetar. Gelombang cahaya energi memenuhi langit dan terus berjatuhan, seperti segerombolan meteorit, menghancurkan langit dan bumi. Di bawah serangan tanpa pandang bulu, intensitas formasi pertahanan secara bertahap melemah. Akhirnya, terdengar suara, bang, yang dahsyat dan formasi besar itu seperti cermin yang meledak, berubah menjadi bayangan pecah di seluruh langit. Segera, gelombang kejut energi satu demi satu meledak ke halaman suci abadi fana. Bangunan itu runtuh, tanah meledak, dan banyak murid pengadilan suci terluka dan meninggal. Tetapi pada saat ini, menara panah yang megah menjulang dari banyak tempat di halaman suci abadi fana. Menara panah dengan cepat menyelesaikan pengisian daya dan bersinar dengan tanda misterius yang mempesona. Serangan balik. Yao Qingzi, yang bergegas ke garis depan medan perang, memberi perintah. Wosh, wosh, wosh. Sekelompok panah energi terang melonjak ke langit dan terbang menuju langit. Panah energi raksasa melesat ke langit seperti pelangi cahaya yang indah. Duar, duar. Kekuatan panah yang besar menembus perahu perang dan menghancurkannya bersama dengan langit. Jangan berhenti, lawan. Perintah Yao Qingzi dengan keras. Jelas terlihat bahwa setelah pertempuran antara Desolate League dan Sekte Taizu, Yao Qingzi masih diliputi amarah. Yao Qingzi tidak hanya tidak akan berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya, tetapi dia juga akan menimbulkan kemarahan sebelumnya pada Kexianmen. Duar, duar, duar. Menara panah dikerahkan, pemandangan spektakuler dengan dampak visual yang luar biasa.
Apalagi pemandangan benteng Kuxianmen bertabrakan dengan menara panah halaman suci Fanxian bahkan lebih cemerlang lagi. Bagaimanapun, Akademi Suci Abadi Fana adalah yang terakhir menyerang, dan formasi pertahanan sebelumnya menghabiskan banyak kekuatan Sekte Kuxian. Selain itu, ini adalah markas besar Akademi Suci Abadi Fana, jadi jumlah menara panah secara alami lebih besar. Kedua belah pihak dibombardir, dan Akademi Suci Abadi Fana secara bertahap berada di atas angin. Duar, 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 satu demi satu, kapal perang ditembus, seperti bintang yang meledak, dan itu sangat mengejutkan. Di belakang banyak kapal perang. Ada juga kapal perang utama yang sangat besar. Di atas kapal, sesosok badan muda berdiri. Tuan muda, formasi pertahanan pengadilan suci abadi Fana telah dihancurkan, dan perbekalan kami hampir habis. Seorang tetua berpangkat tinggi dari Sekte Kuxian berkata dengan hormat kepada pemuda itu. Nama pria itu adalah Xuan Xiang, dia adalah murid terbaik dari Sekte Kuxian, dan dia juga jenius muda yang ditunjuk sebagai penerus Sekte Kuxian berikutnya. Xuan Xiang terlihat lembut dan lembut di luar, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa pria ini sangat canggih dan tampak tenang tidak peduli bagaimana dia menghadapi apapun. Serang dengan seluruh kekuatan kita, tapi tak seorang pun di sisi Akademi Suci Abadi Fana ini akan selamat. Ya, tetua senior segera menyampaikan perintah Xuan Xiang. Tuan muda mendapat perintah, serang dengan seluruh kekuatanmu. Setelah perintah diberikan, teriakan, Bun Nu Zentian, terdengar di kehampaan, dan murid-murid Sekte Kuxian dikirim satu demi satu. Beberapa orang bergegas ke medan perang mengendarai monster. Beberapa orang menggunakan senjata ajaib untuk melancarkan serangan. Kerumunan Wu Yang bergegas menuju halaman suci abadi Fana. Adapun dari sisi Akademi Suci Abadi Fana, memang benar. Menghadapi musuh Sekte Kuxian, banyak murid Akademi Suci juga bergegas keluar. Bunuh, lindungi Akademi Suci Abadi Fana. Serang. Dalam sekejap, dua gelombang orang bergegas bersama seperti gelombang. Sosok-sosok berpotongan, bilah tajam bertabrakan, dan pertempuran sengit terjadi di luar halaman suci abadi Fana. Pedang dan pedang berkilat, tinju dan telapak tangan saling beradu, senjata ajaib bertabrakan, dan binatang perang bertempur. Begitu perang pecah, perang akan menjadi sengit dan tidak menunjukkan belas kasihan. Di kapal perang di Kuxianmen, Xuan Xiang tampak bercanda, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Era Akademi Suci Abadi Fana telah lama berlalu. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Pada saat ini, beberapa orang lagi datang di belakang Xuan Xiang. Mereka adalah Si Jiu, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat, dan dua muridnya, Fu Yue dan Ji Surong. Fu Yue adalah pemurni senjata jenius dari Knocking Immortal Sect. Ji Surong adalah pemurni senjata dari Sekte Taizu. Kedua orang ini telah berpartisipasi dalam kompetisi Master Pemurnian Item beberapa waktu lalu. Meskipun mereka berdua berhasil memasuki alam rahasia Yuntian, mereka masih menyaksikan tanpa daya saat kuali pemurnian surga dan tulang abadi diambil oleh Xiao Nunu sendirian. Sejak Ji Surong gagal dalam kompetisi pemurnian senjata, dia dan Fu Yue baru-baru ini mengikuti Si Jiu untuk mempelajari metode pemurnian senjata, yang menjadikannya salah satu dari sedikit yang selamat dari Sekte Taizu. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini membenci Xiao Nunu. Saya datang ke sini hari ini untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran Akademi Suci Abadi Fana. Tuan Si Jiu, giliranmu untuk tampil. Xuan Xiang melihat ketiga master dan murid di belakang Si Jiu. Si Jiu melontarkan cahaya dingin. Oh, itulah maksudku. Saat dia selesai berbicara, Si Jiu mengangkat lengan bajunya dan melambaikan lengan bajunya. Fiuh. Senjata ajaib cakram itu terbang di atas medan perang, dan kemudian dengan cepat membesar. Itu seperti batu kilangan raksasa, memancarkan aura kehancuran yang dahsyat. Semua orang di halaman suci abadi Fana mengangkat kepala dan melihat ke langit. Semuanya, hati-hati. Ini adalah cakram angin ilahi di daftar senjata kekaisaran. Seorang tetua senior dari Akademi Suci Abadi Fana mengingatkan. Si Jiu, yang berada di kapal perang utama, mensibir. Salah, ini adalah disk kamikaze yang ditingkatkan. Tiba-tiba, Si Jiu membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan disk kamikaze. Saya melihat piringan angin ilahi berputar dengan cepat, dan itu seperti kumpulan badai di kehampaan.
Dan detik berikutnya, nyala api yang membara tiba-tiba muncul di dalam piringan kamikaze. Nyala api yang mengalir menyatu dengan badai dan seketika berubah menjadi badai yang membakar langit. Buka angin ilahi dan api yang mengalir. Teriak si Jiu. Tiba-tiba, bola api tak berujung terbang keluar dari piringan angin dewa. Bola api yang dahsyat menghantam bagian belakang kerumunan di halaman suci abadi Fana, menutupi langit dan bumi seperti hujan meteorit. Duar, duar, duar. Gunung dan sungai berguncang, tanah meledak, dan bola api meteorit meletus untuk membakar kota. Sayangnya, mereka yang terkena bola api itu tewas atau terluka senjata kekaisaran tingkat, dan tidak banyak orang yang bisa dapat menahan kekuatan cakram kamikaze. Untuk sementara waktu, ritme ofensif Akademi Suci Abadi Fana langsung terganggu. Bang, bang, bang. Bola api meteor terus meledak ke posisi belakang halaman Suci Abadi Fana. Bola api yang mendarat di tanah seperti magma yang meledak, memercik kemana-mana. Berbagai area di halaman suci abadi Fana dengan cepat tersulut api, dan gerbang abadi Knok juga memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan. Ketika wakil dekan Yao Qingzi melihat ini, wajahnya sedingin es. Semua menara panah, serang cakram angin dewa. Ya, di bawah komando Yao Qingzi, semua menara panah di Akademi Suci Abadi Fana segera mengarahkan ujung tombak mereka ke cakram angin dewa di kehampaan. Fluktuasi energi yang kuat seperti gelombang pasang, dan satu demi satu anak panah yang indah meledak ke langit dengan kekuatan yang besar. Setiap anak panah raksasa mengandung sifat mematikan yang mengerikan, dan kemanapun ia mengenainya, api ekor yang kuat akan terseret keluar dari kehampaan. Yao Qingzi menatap ke langit dan berkata, "Hancurkan untukku." Namun, pada saat ini, layar cahaya perak muncul di luar piringan kamikaze. Bang! 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 Anak panah raksasa menghantam tirai tipis satu demi satu, lalu meledak. Itu, ekspresi Yao Qingzi berubah. Dia melihat lebih dekat. Saya melihat mangkuk yang lebih besar di atas piringan kamikaze dengan diameter ribuan kaki. Mangkuk besar itu tergantung terbalik di kehampaan, melindungi piringan angin dewa di bawahnya. Ribuan rune muncul di mangkuk, dan setiap rune seperti kilat, sangat terang. Mangkuk King Kong Kyonghua. Yao Qingzi mengepalkan tangannya. Ini adalah senjata kekaisaran tingkat daftar lainnya. Saat ini, si Jiu tampak bangga di kapal perang utama Sekte Kuxian. Dia mensibir dan berkata, "Selama periode ini, saya menggabungkan dua senjata ajaib, Vajra Kyonghua Bowl, dan Divine Wind Blade, menjadi satu. Baik serangan maupun pertahanan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan senjata ajaib ini, itu cukup untuk masuk peringkat 10 besar daftar senjata kekaisaran." Fu Yue dan Ji Surong di sebelahnya juga bangga. Perpaduan mangkuk bunga Vajra dan piring kamikaze juga mendapat pujian. Duar, duar, duar. Menara panah Akademi Suci Abadi Fana terus menjulang tinggi di langit, dan satu demi satu panah raksasa terbang menuju piringan angin ilahi dengan seluruh kekuatannya. Namun, di bawah pertahanan kuat Vajra Flower Bowl, semua anak panah raksasa diblokir. Di sisi lain, piringan kamikaze terus mengeluarkan hujan bola api, dan medan perang di bawahnya berangsur-angsur berubah menjadi bumi hangus. Kutu kupret. Yao Qingzi cemas dan marah. Saat ini, terdengar suara pelan, tidak ada gunanya, lalu si Jiu memasukkan kedua daftar itu. Kedua level tersebut digabungkan menjadi satu, dan kekuatan serangan serta kekuatan pertahanannya telah mencapai level yang sangat tinggi. Serangan menara panah saja tidak dapat menghancurkannya. Yao Qingzi memandang orang yang datang, "Tuan Jia Xiu, kamu." Orang yang datang tidak lain adalah Jia Xiu, yang juga merupakan salah satu dari 10 penyuling senjata paling kuat di Tanah Suci Gudang Abadi. Dirinya juga merupakan tetua yang diabadikan dari Akademi Suci Abadi Fana. Dalam kasus Jia Xiu, di belakangnya adalah muridnya, dan Xing Hao. Meskipun ada banyak dendam antara dan Xing Hao dan Xiao Nunu, sebagai anggota Akademi Suci Abadi Fana, Master Jia Xiu dan muridnya masih memilih untuk berpihak pada Akademi Suci dengan cara ini. "Tuan Jia Xiu, apakah Anda punya ide?" Seorang tetua senior dari Akademi Suci Abadi Fana bertanya. Jia Xiu berkata dengan serius, "Kelemahan mangkuk bunga Vajra ada di bagian bawahnya, jadi tidak bisa diserang dari depan atau samping. Satu-satunya cara adalah dengan memecahkannya terlebih dahulu."
Hanya pertahanan mangkuk bunga Vajra yang dapat menghentikan Pan Kamikaze. Bagian bawah mangkuk, Yao Qingzi mengangkat matanya. Mangkuk Vajra Qianghua digantung terbalik di atas cakram Kamikaze, sehingga bagian bawah mangkuknya menghadap ke langit. Yao Qingzi berkata, "Saya mengerti, suruh saya turun dan meluncurkan pertempuran kosong." Ya, seorang tetua segera berbalik dan melompat dari platform komando. Setelah beberapa saat, sekelompok master dari Akademi Suci Abadi Fana bergegas ke langit, dan beberapa mengusir binatang perang terbang ke medan perang. Di sisi gerbang Kouxian, di kapal perang utama, Kouxian Master Pemurni Senjata Jenius membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, mereka akan menyerang bagian belakang mangkuk bunga Vajra." Si Jiu tertawa mencemooh. Sepertinya itu adalah ide Jia Xiu. Namun, tidak mudah untuk mematahkan pertahanan Vajra Flower Bowl. Kemudian, si Jiu berkata kepada Fu Yue dan Ji Surong, "Kalian berdua di sini untuk membantu juga." "Ya, Guru." Fu Yue dan Ji Surong sepakat bersama. Segera, keduanya membentuk segel sekaligus untuk mengaktifkan energi spiritual di badan mereka. Berdengung. Saat dua lingkaran sihir perak terbuka dari bawah mereka berdua, Fu Yue, Ji Surong dan si Jiu bekerja sama untuk menembakkan seberkas cahaya ke arah cakram Kamikaze di langit di depan mereka. Cakram Kamikaze yang sudah megah menjadi rata lebih kuat. Kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang langit. Guntur dan kilat memekakkan telinga. Angin ilahi menggulung badai api yang menutupi langit dan matahari. Ledakan. Si Jiu berteriak dingin, dan badai api meluas ke segala arah, menyapu ke segala arah. Bang! Gelombang panas menyebar ke seluruh langit, dan itu seperti lingkaran api besar yang terus meluas di kehampaan. Para Master Akademi Suci Abadi Fana yang mendekati cakram Kamifeng tersapu oleh serangan besar itu sebelum mereka bisa menyerang cakram Kamifeng. Bagian bawah mangkuk bunga Vajra. Nyala api menyala menjadi abu. Di sisi pengadilan Suci Fanxian, ekspresi Yao Qingzi, Jia Xiu, dan Xing Hao dan lainnya berubah lagi dan lagi. Sepertinya si Jiu sudah siap. Jia Xiu berkata dengan suara yang dalam. Di sisi lain, si Jiu, yang berada di kapal perang utama Sekte Kouxian, bahkan lebih bangga. Sebuah cibiran muncul di wajah tuan muda dari Sekte Kouxian. "Saya pikir Akademi Suci Abadi Fana ini sungguh menakjubkan, asli tidak seperti ini." Si Jiu juga setuju, ini hampir seperti memberi mereka yang besar. Segera, si Jiu menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menggerakkan piringan angin dewa. Fu Yue dan Ji Surong mengerti dan melakukannya sama. Ledakan. Di langit di depan, cakram Kamikaze dan mangkuk bunga Vajra memancarkan bunga dewa. Seiring dengan terjalinnya ribuan rune, badai api yang lebih kacau bergabung bersama. Langit dan bumi berubah warna, dan gelombang panas beterbangan. Dengan auman binatang yang mengejutkan, tiba-tiba saya melihat seekor harimau yang menyala-nyala berlari keluar dari piringan angin dewa. Harimau ini sangat besar, seperti binatang prasejarah yang telah merobek segelnya dan bergegas keluar dari lorong dari dunia lain. Tanda di badannya. Seluruh badannya terbakar, seperti lava yang mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, semua orang di pengadilan Suci Abadi Fana di bawah terkejut. Jika harimau yang menyala itu bergegas turun, mereka takut pengadilan Suci Abadi Fana akan langsung menyerang berubah menjadi lautan api. Roar. Penggabungan dua senjata kekaisaran peringkat atas, Divine Wind Disk dan Vajra Flower Bowl, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Gelombang panas yang mengerikan sangat luar biasa, dan di bawah pandangan sepasang orang yang terkejut, harimau menyala yang tampak seperti raksasa dari dunia lain bergegas ke bawah. "Hei, ayo kita mahtei." Si Jiu tersenyum sinis. Segera, si Jiu, Fu Yue, Ji Surong dan murid-muridnya bergabung untuk menyerang dan bersama-sama mengaktifkan piringan angin dewa. Aum! Harimau besar yang menyala-nyala itu sepertinya telah benar-benar menembus batasan dan bergegas menuju halaman Suci Abadi Fana. Panas terik meletus. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, ruang berubah bentuk, dan ribuan mil sungai menguap dan mencair. Ekspresi Jia Xiu, Yao Qingzi dan lainnya semuanya berubah. Bubarkan dengan cepat, bubarkan semuanya, aktifkan pertahanan. Namun, dalam menghadapi kekuatan destruktif ini, sebagian besar orang di Akademi Suci Abadi Fana tidak dapat membuat strategi yang sesuai.
Wajah semua orang memerah karena pantulan. Ketakutan muncul di mata semua orang. Pada saat kritis, perisai raksasa berbentuk payung terbuka di kehampaan. Di perisai raksasa, sinar cahaya perak bersilangan satu demi satu, menguraikan pola misterius seperti langit berbintang dan galaksi. Detik berikutnya, harimau api menghantam perisai raksasa dengan pola langit berbintang. Duar. Kekuatan besar meledak di langit, dan harimau yang menyala itu langsung berubah menjadi badai api dan menyapu ke segala arah. Bola api dengan berbagai ukuran berterbangan kemana-mana, membuat dunia menjadi satu warna. Itu dia. Semua orang di satu sisi, atau di sisi Knock Immortal Sect, semua memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Xing Yuansu adalah penguasa Istana Bintang Tai, Lu Chan. Yao Qingzi yang pertama bereaksi. Dalam kehampaan di mana angin dan api berterbangan, aliran udara kacau, tulang Tao yang seperti peri, dan sosok parubaya yang mengenakan jubah tradisional Tao mulai terlihat. Jubah lawannya disulam dengan pola seperti matahari, bulan, bintang, pola awan, gunung dan sungai. Ia mengenakan syal xiaoyao putih di kepalanya dan pita cian di pinggangnya, seorang ahli dari dunia ini. Orang yang datang tidak lain adalah penguasa Istana Bintang Tai, Lu Chan. Si Jiu, Suan Xiang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada sekte Koxian. Tanpa diduga, orang yang muncul pertama kali bukanlah Yi Xiangqing, melainkan kepala istana-istana Bintang Tai. Apakah Istana Bintang Tai juga ingin terlibat dalam air berlumpur ini? Suan Xiang berada di kapal perang utama, berbicara dengan Lu Chan di depannya melalui udara. Lu Chan memegang kocokan perak dan berkata, "Jika kamu bisa membujukku untuk berdamai, itu yang terbaik." "Bujuk aku untuk berdamai." Suan Xiang mensibir, "Apakah menurutmu empat Tuan Taizu yang terbunuh akan setuju?" Suan Xiang melambaikan tangannya, "Tuan Istana Lu Chan, saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri, jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya nanti." Lu Chan mengerutkan kening, "Zuzi terlalu sombong, bahkan Tuanmu Qin Bizen akan melakukannya. Beri aku 3 poin. Hahaha." Suan Xiang tersenyum lebih menghine, Istana Bintang Tai telah menempatkan dirinya terlalu tinggi. Perintah yang diberikan oleh tuanku adalah, jika ada yang membantu Akademi Suci Abadi Fana, ikuti dia. Dimakamkan dengan dia. Segera, Suan Xiang melanjutkan, "Tuan Si Jiu, bunuh siapa saja yang menghalangi jalan." Oke. Wajah Si Jiu menjadi dingin, dan dia sekali lagi bergabung dengan Fu Yue dan Ji Surong untuk mengaktifkan cakram angin ilahi. Duar. Momentum mengerikan yang tak tertandingi berkumpul lagi, dan kali ini kekuatan yang dipancarkan oleh piringan angin dewa bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun pada saat ini, semburan besar energi yang murni tiba-tiba muncul di langit di atas awan yang lebih tinggi. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa itu adalah tongkat emas dengan ukuran sekitar 2,5 meter. "Tuan, ini Lo Yaochu." Fu Yue, yang berada di belakang Si Jiu, berkata dengan suara yang dalam. "Luo Yao Pesel, senjata ajaib ke-13 dalam daftar senjata kekaisaran. Benda ini diperoleh oleh Xiao Nunu di alam rahasia Yuntian, dan dia kemudian memberikannya ke Akademi Suci Abadi Fana." Si Jiu memasang ekspresi jijai di wajahnya. "Tidak masalah, kekuatan cakram kamikaze dan mangkuk bunga Vajra menyatu, bahkan Alu Luo Yao tidak dapat menembus pertahanannya." Untuk mengatakannya, tapi itu tepat saat Si Jiu menyelesaikan kata-katanya. Pada saat ini, Alu Luo Yao meledak dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segera, ujung tombaknya berputar dan terbang menuju bagian belakang sekte pengetuk abadi. "Tidak, target Luo Yaochu adalah pihak kita," kata Ji Surong. "Apa?" Si Jiu terkejut. Dia awalnya mengira bahwa target serangan Luo Yaochu adalah Vajra Flower Bowl dan Divine Windis. Tanpa diduga, target lawannya adalah orang yang mengendalikan senjata ajaib tersebut. Ups! Alu Luo Yao berubah menjadi gelombang cahaya keemasan, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Duar, duar, duar. Beberapa kapal perang yang terletak di depan kapal perang utama adalah yang pertama ditembus. Luo Yaochu seperti guntur emas yang menembus masa sulit. Kapal perang yang terkena dampaknya hancur dan meledak di kehampaan satu demi satu. Detik berikutnya, Luo Yaozu bergegas ke depan kapal perang utama. Kekuatan yang murni yang membara menghantam mereka secara langsung,
dan pemimpin sekte muda Xuanxiang segera berteriak dengan keras, "Minggir!" Si Jiu, Fu Yue, Ji Surong dan yang lainnya segera bubar jika mereka berani tinggal dimanapun. Duar, terdengar suara keras, dan balok yang jatuh menghantam kapal perang utama. Kapal perang utama, yang sebesar gunung, sepertinya terbelah oleh seberkas cahaya keemasan, dan dengan cepat robek menjadi dua bagian dari awal hingga akhir. Ada jeritan terus-menerus di langit, dan ada banyak korban di kapal perang utama. Kapal perang utama, yang terbelah dua oleh Lo Yaochu, jatuh dari ketinggian, dan menghantam tanah dengan keras seperti bangkai binatang raksasa. Xuanxiang, Si Jiu dan lainnya menjadi pucat dan merasa ketakutan. Jika dia setengah langkah lebih lambat sekarang, dia pasti sudah dihancurkan oleh Lo Yaochu saat itu juga. Cakram kamikaze dan mangkuk bunga Vajra, yang tidak lagi berada di bawah kendali Si Jiu, juga terdiam, dan kekuatan yang dipancarkannya juga dengan cepat menyatu. Ups! Cahaya keemasan yang bersinar dari Alu Luo Yao membentuk busur cahaya dan kembali ke langit di atas halaman suci abadi fana. Saya melihat Yi Xiangqing berdiri di langit dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mu Yitian dan Qin Bizen tidak muncul sendiri, mengapa mereka mengirimmu untuk Mah Tei? Yi Xiangqing memancarkan kekuatan cemerlang, dan banyak muridnya dari Sekte Knocking Immortal berdiri sedikit tidak stabil. Xuanxiang tidak takut sama sekali. Dia menunjuk ke arah Yi Xiangqing dan berkata, "Yi Xiangqing, jangan berpuas diri. Setelah hari ini, Akademi Suci Abadi Fana Anda akan hancur total. Jika Anda tahu yang sebenarnya, kami akan menangkap Anda tanpa ampun. Mungkin kami masih bisa membuatmu tetap hidup. Mah Yiyat, jika tidak. Apalagi?" Yi Xiangqing berkata dengan suara yang kuat. Jika tidak, bahkan seekor guguk atau ayam akan mati tanpa tempat pemakaman." Wajah Yi Xiangqing menjadi gelap. "Itu bagus, saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan bunuh." Clarion menyerukan pihak Fan Xiansheng Yuan untuk melancarkan serangan balik. Tanpa campur tangan dari cakram angin ilahi, ritme Akademi Suci Abadi Fana dengan cepat kembali. Pada saat yang sama, para murid Istana Bintang Tai juga bergabung dalam barisan membela Akademi Suci Abadi Fana. Untuk sementara waktu, mengetuk sisi gerbang abadi. Mereka yang terbunuh mundur dengan mantap. Usir mereka keluar dari halaman suci abadi Fana. Bunuh, bunuh. Saat halaman suci abadi Fana mendapatkan kembali inisiatifnya, tiba-tiba, warna langit tiba-tiba berubah. Bang! Di bawah jalinan beberapa petir, sesosok badan yang tak tertandingi turun dari langit. Bang! Sosok ini jatuh dengan keras ke tanah. Saking megahnya hingga mengguncang bumi. Seiring dengan banyaknya retakan, gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak ke segala arah Akademi Suci Abadi Fana, dia langsung terlempar tinggi ke langit. Saya mendengar bahwa biara suci abadi Fana sangat sombong akhir-akhir ini. Apakah karena saya sudah terlalu lama tidak keluar dari gunung? Sebuah suara dingin menyebar, dan miliaran puing membubung ke langit bagian tengah dari miliaran puing. Angkat satu tangan dan pegang dengan 5 jari. Bang! 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 Gelombang kejut yang kuat meledak dengan itu sebagai pusatnya. Murid-murid Akademi Suci Abadi Fana yang terlempar tinggi ke langit semuanya terlempar menjadi bola kabut darah. Momentum apa ini? Semua orang di halaman suci Fanxian mengecilkan pupil mereka. Aura kuat yang tiba-tiba menarik perhatian Yi Xiangqing, Lu Chan, Yao Qingzi dan lainnya. Siapa orang ini? Lawannya sangat agung dan perlahan keluar dari kabut darah. Tanah suci gudang abadi, apakah kamu lupa namaku sebagai Raja Perang? Dua kata ini, sekali didengar, memekakkan telinga dan mencerahkan. Panglima Perang, salah satu dari 5 Kaisar Xianxiong. Tepat ketika semua orang terkejut, aura kuat lainnya menyerbu ke dalam situasi pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana. Hoa, hoa, hoa. Pihak lain itu seperti hantu. Kamu hanya bisa merasakan nafasnya, tapi tidak bisa menangkap sosok lawan. Kami sudah lama tidak muncul, dan sepertinya kami semua telah melupakan penindasan yang pernah dirasakan oleh 5 Kaisar Gudang Abadi. Sebuah suara penuh penghinaan datang dari kerumunan manusia Akademi Suci Abadi. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah bermotif air biru.
Sebelum para murid dari Akademi Suci Abadi Fana dan Istana Bintang Taiyi dapat melihat satu sama lain dengan jelas, mereka merasakan tenggorokan mereka tercekat, diikuti dengan rasa tercekik yang kuat. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa cincin air biru muda yang hampir transparan telah melingkari leher mereka di beberapa titik. Ini dia, ya, itu air. Sebelum ada yang selesai berbicara, cincin air tiba-tiba mengencang. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul saling tumpang tindih, dan setiap kepala bundar segera terbang ke langit. Hampir 100 orang bahkan tidak sempat berteriak, kepala mereka dipisahkan dan lehernya diremas. Kepalanya berguling dan badannya jatuh ke tanah. Pria berjubah biru bermotif air itu berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya tenang, seperti raja yang mengendalikan hidup dan mati di dunia. Darah beterbangan memercik ke sekelilingnya, tetapi tidak setetes pun menyentuh badannya. Kaisar Hujan. Wajah Luchan, penguasa Istana Bintang Taiyi, berubah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan kocokan perak di tangannya. Yi Xiangqing, Jia Xiu, Yao Qingzi dan lainnya juga merasa sulit untuk tetap tenang. Panglima Perang, Kaisar Hujan, dan 5 Kaisar Xianxiong yang terkenal, 2 di antaranya benar-benar muncul. Hahaha. Saat ini, awan gelap bergulung di kehampaan, dan tawa yang menusiuk seperti ular berbisa, menggeli ke dalam jiwa setiap orang. Sebuah firasat buruk muncul di hati semua orang di halaman suci abadi Fana dan Istana Bintang Taiyi. Pangeran Yi, kita bertemu lagi. Kali ini, aku di sini untuk merenggut nyawaku. Wow, angin dingin menembus tulang, suhu turun tajam, dan sosok yang memancarkan energi hitam jahat muncul tinggi langit. Energi jahat yang luar biasa menyelimuti langit. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan setiap inci kulit mereka terasa dingin. Orang yang datang tidak lain adalah Pan Gui, salah satu dari 5 Kaisar Xianxiong. Grogi, ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya merasuki hati setiap orang. Penguasa perang, Kaisar Hujan, Pan Gui, 3 Kaisar Abadi datang ke medan perang Pengadilan Suci Abadi Fana. Untuk sementara waktu, semua orang di Pengadilan Suci Fanxian merasakan krisis yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ketiga Kaisar Abadi ini berkumpul dengan orang-orang Kuxianmen? Bagaimana dengan Mu Yitian? Dan di mana Qin Bizhen, tiang pintu Kuxianmen? Mereka berada di mana? Apakah ketiga sekutu ini dari Mu Yitian? Gelisah. Kegelisahan yang luar biasa. Fanxian Shengyuan dan Istana Bintang Taiyi berada dalam kebingungan. Meskipun pada awalnya Yi Xiangqing curiga bahwa Pan Gui, salah satu dari 5 Kaisar Xianxiong, ada hubungannya dengan Mu Yitian, yang tidak dia duga adalah 2 kaisar terkenal kehidupan abadi, Zhan Zun dan Yu Huang, juga memiliki hubungan dengan Mu Yitian. Juga di kubu pihak lain, Mu Yitian. Yi Xiangqing mengepalkan alu loyao di tangannya, buku jarinya berderak. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Bisakah ketiga orang ini dikendarai olehmu? Si Jiu, Fu Yue dan yang lainnya semuanya tertawa. Hahaha, Tuan Yi, seberapa putus asa kamu sekarang? Dan kamu, Luchan, ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada jalan ke neraka untuk menerobos masuk. Jika kamu tidak mengambilnya di kapal Akademi Suci Abadi Fana, mungkin kita bisa bertahan beberapa tahun lagi, tapi sekarang, aku akan membunuh kalian semua bersama-sama. Xuan Xiang melambaikan tangannya, matanya menunjukkan keganasan dan kebanggaan. Bunuh semua orang di Pengadilan Suci Abadi dan Istana Bintang Taiyi tanpa ampun. Bunuh. Kali ini giliran orang-orang yang menyerang Sekte Abadi untuk melawan. Pada saat yang sama, beberapa area lain di Biara Suci Abadi Fana diserang. Jelas sekali, anggota klan Zanzun, klan Kaisar Hujan, dan klan Pangui semuanya bergabung dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, semua penjuru halaman Suci Abadi Fana berubah menjadi medan perang yang sengit. Kerumunan dari kedua belah pihak menyerang dengan sengit. Melihat situasi saat ini, Yi Xiangqing berkata kepada Luchan dengan nada meminta maaf, "Maaf, akulah yang menyakitimu." Mata Luchan berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Berhenti membicarakan hal-hal tidak berguna ini. Sekarang, Istana Bintang Taiyi kita tidak punya cara untuk mundur. Tidak ada cara untuk mundur, kita hanya bisa bertarung."
Pan Gui menatap Yi Xiangqing dan Lu Chan. Itu salah, kamu masih memiliki jalan lain, dan jalan itu disebut Jalan Kemah Teihan. Setelah mengatakan itu, aura kuat keluar dari badan Pan Gui. Dia melihat telapak tangannya terkatup, dan roda cahaya berwarna tinta berputar di depannya. Nimbus itu seperti jalan terbuka menuju dunia lain, dan kemudian, cahaya dan bayangan hitam keluar dari dalam. Bayangan hitam yang luar biasa ternyata adalah sejumlah besar burung iblis yang menakutkan. Setiap burung iblis memiliki lebar sayap sekitar 2 hingga 3 meter. Mereka semua diubah oleh kekuatan kegelapan. Jumlahnya sangat banyak, dan kekuatan serangan serta kecepatannya sangat menakutkan. Datang, Lu Chan mengingatkan. Ya, ketika Yi Xiangqing menjawab, alun Luoyao di tangannya meledak dengan cahaya keemasan terang. Yi Xiangqing melambaikan alun Luoyao dan menghantamkannya ke burung monster hitam yang terbang. Bang, bang, bang. Antara langit dan bumi, cahaya keemasan meledak, dan energi hitam menyebar ke seluruh langit. Burung iblis hitam yang terkena alur ringan yang jatuh berubah menjadi bola kabut hitam di kehampaan. Lu Chan melambaikan kocokan perak di tangannya. Bima sakti menyegel langit. Hoa! Dalam sekejap, kocokan perak itu berubah menjadi bima sakti dan meluncur keluar. Bima sakti seperti naga melingkar, menarik banyak burung monster hitam dan kemudian menghancurkan semuanya. Tetapi pada saat ini, Hoa! Hoa! Terdengar 2 kali, dan 2 sosok masing-masing muncul di belakang Lu Chan dan Yi Xiangqing. Apakah kamu lupa bahwa kita masih di sana? Suara arogan Warlord terdengar lebih dulu. Tepat ketika Pan Gui memimpin serangan Yi Xiangqing dan Lu Chan, 2 kaisar abadi, Zhan Zun dan Yu Huang, langsung bergabung dalam pertempuran. Merasakan angin kencang di belakang mereka, Yi Xiangqing dan Lu Chan mau tidak mau memperketat pikiran mereka. Hati-hati, Lu Chan mengingatkan. Hehe, Warlord mensibir, hati-hati dengan dirimu sendiri. Aku melihat aura Warlord begitu kuat hingga tak tertandingi. Kiang, kiang, kiang. Bersamaan dengan ledakan energi spiritual yang kuat, 8 tombak tiba-tiba muncul di belakang Master Perang. 8 tombak, 4 panjang dan 4 pendek. Mereka digantung di belakang Warlord, dengan ujung menghadap keluar dan ujung menghadap ke dalam, bersinar cemerlang, dengan rune yang saling terkait, seperti 8 sayap cahaya yang unik. Ekspresi Lu Chan berubah. Tombak giok 8 meh. Zhan Zun tersenyum garang, tepat sekali. Setelah mengatakan itu, Zhan Zun mengepalkan kelima jarinya, dan aura agung meletus di belakangnya tiba-tiba terbang menjauh. Wosh, wosh, wosh. 8 tombak mengeluarkan api ekor yang cemerlang di kehampaan, dan kemudian bergegas menuju Lu Chan dengan aura membunuh yang tajam. Yang terakhir tidak berani gegabah sama sekali. Tombak giok berurat 8 ini adalah salah satu dari 10 senjata kekaisaran teratas dalam daftar. Sangat mematikan. Langkah bintang. Segera, Lu Chan menginjak tangga bintang 7 dan menghindar dengan fleksibel dalam kehampaan. Wosh, wosh, wosh. 8 tombak dan tombak itu seperti pesawat terbang Aurora, terkadang terjalin ke kiri dan ke kanan, terkadang menusuk ke atas dan ke bawah, dan terkadang menyerang dari depan dan belakang. Setiap tembakan memancarkan keagungan yang menakutkan pada kemampuan badannya yang fleksibel. Untuk menghindar, matanya melihat ke 6 arah, telinganya mendengarkan ke segala arah, dan dia tidak berani memandang rendah lawannya sama sekali. Saat Zhan Zun mendekati Lu Chan, Yu Huang juga melancarkan serangan terhadap Yi Xiangqing. Formasi hujan ajaib. Bas. Energi spiritual yang besar menyebabkan kekosongan bergetar. Di langit di belakang Kaisar Hujan, susunan rahasia Qian tiba-tiba muncul. Saat cahaya kuat muncul dari lingkaran sihir, Kaisar Hujan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Buka. Dalam sekejap, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi. Setiap tetes hujan dengan cepat berubah menjadi anak panah yang tajam saat bergerak. Pupil Yi Xiangqing sedikit menyusut, dan energi yang murni meledak dari alu yang jatuh di tangannya. Segera, dengan Luo Yaochu sebagai pusatnya, perisai emas yang murni diblokir di depan Yi Xiangqing. Duar, duar, duar. Ratusan juta anak panah yang diubah dari air hujan terus menghantam perisai ajaib yang murni.
Langit berguncang tanpa henti, seolah-olah lingkaran cahaya air yang tak terhitung jumlahnya meledak, tetapi hanya sedetik berikutnya, badan Yi Xiangqing yang murni perisai ajaib yang di depannya tiba-tiba hancur. Bang! Panah lebat itu melesat ke arah Yi Xiangqing seperti sekumpulan ikan. Yang terakhir dengan cepat mundur dan terbang kembali, tapi kemudian, seekor burung iblis hitam menghantam punggung Yi Xiangqing. Duar! Gelombang cahaya hitam bergerak ke segala arah, dan darah muncul di sudut mulut Yi Xiangqing, sementara sosoknya melintas ke bawah. Hei, dia milikku. Pan Gui memandang Yu Huang dan berkata, aku akan memurnikannya menjadi boneka mahiat. Yu Huang dengan tenang menjawab, kamu bisa mengambilnya jika kamu bisa. Yu Kaisar mengabaikannya dan menyerang lagi. Panah langit hujan ajaib. Miliaran tetesan air hujan berkumpul di satu tempat, dan susunan runecian di langit di belakang mereka tampak berputar-putar. Kemudian, panah air raksasa muncul di belakang Yu Huang. Dengan pemikiran Kaisar Yu, panah raksasa itu bisa meledak. Fiuh! Serangkaian pola air hijau mengelilingi anak panah raksasa itu, jika dilihat dari kejauhan, tampak seperti berlian raksasa yang menembus langit. Angin jahat datang, dan niat membunuh datang. Sementara Yi Xiangqing mundur ke bawah, dia mengangkat tangan kirinya, lalu mengangkat jari ke alisnya, dan meledak dengan ledakan kekuatan spiritual. Hao Xuan mematahkan jari jahatnya. Bas! Yi Xiangqing menyerang dengan gerakan membunuhnya, dan seberkas cahaya perak menembus langit dan muncul untuk menghadapi serangan itu. Duar! Kekuatan jari yang mendominasi berbenturan keras dengan panah raksasa yang menembus langit, dan kekuatan kekerasan itu mengguncang langit. Akibat berbentuk salib menyebar ke seluruh dunia, dan Yi Xiangqing yang terluka kembali mendapat masalah. Hehe, di saat yang sama, serangan Iwaki menyusul. Jie, wow! Dua burung iblis yang diubah oleh kekuatan gelap terseret keluar dari lintasan kabut yang megah, meluncur ke bawah, satu ke kiri dan satu ke kanan, menuju langsung ke arah Yi Xiangqing. Yao Qingzi, Jia Xiu dan lainnya yang berada di belakang pertempuran semuanya terkejut. Tidak! Yao Qingzi segera memanggil cermin yang berisi kekuatan Yin dan Yang. Jia Xiu juga memanggil penguasa besar dengan cahaya perak terang. Cermin Yin Yang. Kedua kekuatan itu bergegas menuju Yi Xiangqing, dan memukulnya hampir pada saat yang bersamaan. Namun, kesenjangan kekuatan ada tepat di depan mereka, dan gerakan mereka tidak berpengaruh terhadap kekuatan Pan Gui. Bang! Bang! Kekuatan Yao Qingzi dan Jia Xiu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh burung iblis hitam. Pada saat kritis ini, dua sosok bergabung di medan perang dan berdiri di depan Yi Xiangqing. Duar! Duar! Kekuatannya bertabrakan, dan akibatnya luar biasa. Serangan yang dilancarkan oleh Pan Gui segera diselesaikan oleh kedua sosok itu. Mata Yao Qingzi, Jia Xiu dan lainnya sedikit cerah. Para pengunjung tidak lain adalah dua wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, Sang Heng dan Wen Qin. Dibandingkan sebelumnya, aura yang dipancarkan oleh Sang Heng dan Wen Qin jelas jauh lebih kuat. Hah! Kaisar Ming Abadi! Jia Xiu memandang mereka berdua dengan tidak percaya. Apakah mereka telah berhasil menembus Kaisar Ming Abadi? Ya, bagaimana bisa? Jia Xiu semakin bingung. Tapi kemudian, Jia Xiu mengerti. Dia berkata, apakah itu tulang abadi King Sensong? Sekte Taizu bertempur, dan King Sensong, pemimpin sekte pertama, tewas dalam pertempuran itu. King Sensong adalah kaisar kehidupan abadi dengan dua tulang abadi. Setelah kematian pihak lain, dua tulang abadinya tampaknya diperoleh oleh Akademi Suci Abadi Fana. Selain itu, Sang Heng dan Wen Qin tidak terlihat dalam beberapa hari terakhir, jadi mereka pasti diam-diam memurnikan tulang abadi. Yao Qingzi menjawab, dengan bantuan banyak sumber daya dan teknik rahasia, mereka menyempurnakan dua tulang abadi. Dugaan Jia Xiu terbukti. Akibatnya, ada dua kaisar kehidupan abadi di pengadilan suci abadi Fana. Apakah integrasinya berjalan lancar? Yi Xiangqing berada di belakang Wen Qin di Sang Heng, mengambil nafas. Sang Heng berkata, lakukan saja. Wen Qin memandang Pan Gui di atas dan berkata, mari kita hadapi dia. Yi Xiangqing menjawab, ini adalah satu-satunya cara. Pan Gui menunduk dengan merendahkan, hei, dua junior kaisar kehidupan abadi dengan hanya satu tulang abadi, mungkinkah mereka berada di sini untuk mati? Segera,
Pan Gui mengangkat tangan kanannya, mengembunkan kelima jarinya, dan gelombang energi yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya, dia melemparkan sebuah lingkaran. Bilah cahaya berbentuk bulan. Fiuh. Bilah cahaya bulan bundar itu seperti roda roulet, menebas ke arah 3 orang di bawah. Kami datang, hati-hati, kata Yi Xiangqing. Mereka bertiga dengan cepat berpencar tanpa ragu-ragu. Bang! Bilah cahaya bulan purnama menebas ke tanah, segera merobek celah setinggi 100 kaki di tanah. Ketiganya dengan cepat membagi pekerjaan. Sang Heng dan Wen Qin melawan Pan Gui, sementara Yi Xiangqing menghadapi Yu Huang lagi. Pada saat ini, halaman suci abadi Fana sudah terbakar. Medan perang menyebar satu demi satu. Fan Yuan, Luo Tang, Ning Yu dan banyak master lainnya sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Hampir semua murid Akademi Suci Abadi Fana berpartisipasi dalam perang ini. Bahkan orang-orang dari Desolate League bertarung bersama dengan orang-orang dari Sekte Kosian. Mata semua orang memerah. Benturan pedang, senjata, pedang dan tombak, pertukaran tinju dan senjata sihir, hampir tidak meninggalkan tanah suci di seluruh halaman suci abadi Fana. Dekat gerbang Yunci Tianfu, Yin Fengqi, diresmi kembali, Jiang Jinyu, Ying Jinhuan dan lainnya juga bertempur dengan musuh mereka. Adik perempuan Ying, pergi dan temui Nona Lian, kami di sini. Kata Jiang Jinyu kepada Ying Jinhuan. Bagaimanapun, Xiao Nunu meninggalkan Nan Lian dalam perawatan Ying Jinhuan dan Jiang Jinyu sebelum pergi ke istana Yusen. Jika sesuatu terjadi pada Nan Lian, tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Xiao Nunu. Aku tahu, jawab Ying Jinhuan. Setelah jawaban sederhana, Ying Jinhuan meninggalkan pertempuran dan menuju ke dalam Yunci Tianfu. Pada saat ini, di dalam Yunci Tianfu, di ruangan yang luas, Nan Lian berbaring dengan tenang di tempat tidur. Kondisinya masih sangat memprihatinkan, dan energi iblis di badannya sangat tidak teratur. Ditambah dengan luka-lukaannya, warna kulit Nan Lian lebih cerah dari biasanya. Pada saat ini, suara seruling yang panjang dan terus-menerus terdengar di dalam ruangan. Kemudian, Nan Lian yang sudah lama tidak sadarkan diri, membuka matanya dengan lemah. Kakak, Nan Lian duduk dengan susah payah. Suara seruling terdengar sangat familiar baginya. Kemudian, Nan Lian terhuyung keluar pintu, dan dia berjalan maju ke arah suara seruling. Melodi yang akrab membawa kenangan masa kecil Nan Lian. Musik ini sering dimainkan oleh saudara perempuannya. Dalam ingatanku, matahari sore menyinari pucuk-pucuk pohon, dan angin sejuk bertiup masuk, bercampur dengan samar wangi bunga. Sosok lembut dan cantik itu tampak muncul di depan mata Nan Lian. Kakak, Nan Lian berpegangan pada dinding dan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Tanpa disadari, Nan Lian sampai di atap timur Yunci Tianfu. Suara seruling juga semakin jelas. Di titik tertinggi atap, sesosok badan kurus berdiri di sana sambil memegang pikolo giok putih. Pihak lain mengenakan jubah brokat cantik dengan mahkota perak dan sabuk giok. Jubah brokat itu memiliki pinggiran hitam, dan jahitannya sangat teliti, anggun, dan indah. Wajah pihak lain sama tampannya dengan wajah abadi, wajahnya halus dan putih, dengan tepi tajam dan ketampanan yang dingin. Matanya yang dalam bagaikan elang yang memandang dunia, dingin, menyendiri dan jernih, namun kuat dan mengesankan. Saat dia melihat orang ini, mata Nan Lian langsung berubah, dan wajah pucatnya langsung tertutup embun beku. Orang yang memainkan seruling bukanlah saudara perempuannya dalam ingatannya, tapi orang yang paling dia benci. Mu Yitian. Mu Yitian, pendiri Sekte Taizu dan Sekte Kosian. Ia juga merupakan kaisar dinasti Liu Yue. Selama pertempuran dengan kultus Taizu, lawan hanya muncul sebagai badan spiritual. Sekarang, lawan sebenarnya berdiri di depannya. Pada saat ini, Mu Yitian meletakkan pikolo giok putih di tangannya, dan kemudian melihat ke samping ke arah Nan Lian. Di saat yang sama, orang lain muncul di belakang Nan Lian. Orang ini mengenakan jubah ungu dan hiasan rambut manik-manik dengan warna yang sama dengan jubahnya. Dia memiliki temperamen yang mulia dan postur yang bangga. Jelas, Qin Bi sangat khawatir Nan Lian akan melarikan diri, jadi dia memblokir rute pelariannya terlebih dahulu. Namun, Nan Lian tidak berniat pergi. Mungkin dia juga tahu bahwa dia tidak bisa pergi dalam kondisinya saat ini.
Mu Yitian memandang Nan Lian, mengambil Piccolo giok putih di tangannya dan menyerahkannya padanya. Ini adalah peninggalan kakakmu. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Nan Lian berkata dengan dingin, itu berlumuran darah orang-orang dari dinasti Yushui. Mu Yitian melanjutkan, Akademi Suci Fanxian akan segera melakukannya pergi. Dunia ini lenyap, aku datang menemui seorang teman lama. Teman lama, Nan Lian mensibir. Kamu salah, seharusnya. Musuh. Mu Yitian tidak marah sama sekali, dia sangat tenang. Airnya setenang air di sumur kuno, tanpa riak apapun. Dia berbalik ke samping dan melihat ke depan. Pada saat ini, halaman suci abadi Fana dilalap api perang, dengan pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Tapi Mu Yitian tidak perlu mengambil tindakan. Bahkan Qin Bizhen, master dari Sekte Kuxian, tidak perlu berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran. Waktumu hampir habis. Mu Yitian berkata, kekuatan badan iblis bawaan tidak lagi di bawah kendalimu. Nan Lian menjawab, aku tidak membutuhkan pengingatmu, aku lebih tahu situasiku daripada orang lain. Mu Yitian mengangkat matanya sedikit dan melihat ke samping. Namun, situasinya masih bisa berbalik. Nan Lian tetap diam. Mu Yitian memegang Piccolo giok putih di tangannya, dan kemudian berkata, selama kamu membunuhnya, kamu masih bisa menjadi iblis selama berabad-abad. Kekacauan, kebingungan, pertarungan yang semakin sengit memicu kekacauan besar di halaman suci abadi Fana. Mengetuk gerbang abadi, musuh klan Zanzun, klan Kaisar Hujan, dan klan Pangui bergegas ke halaman suci. Pertempuran sengit menyebabkan langit menjadi gelap, bumi menjadi gelap, dan matahari serta bulan hilang lampu. Saat ini, di atas puncak yang rusiak, tiga sosok melihat pemandangan di halaman suci abadi Fana. Sial, ini game kelas atas. Aku merasa hidupku dalam bahaya, aku tidak mau pergi. Pembicaranya adalah seorang pria berpakaian hitam dan bertopi. Di sampingnya, ada seorang pria tampan berbaju merah yang baik dan jahat, dan seorang wanita cantik berwarna hijau dengan mata cerah. Bagaimana menurutmu? Pria berbaju hitam memandang kedua orang di sampingnya. Dikatakan bahwa penguasa perang, Kaisar Hujan, dan Pan Gui semuanya adalah Kaisar Abadi dengan 3 tulang abadi. Dari Akademi Suci Abadi Fana, kita tidak bisa mengambil nyawa kita. Ayo bertarung. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pria berbaju merah tidak banyak bicara, dan langsung terbang, bergegas menuju medan perang mortal Akademi Suci Abadi. Cu Yiyang, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, dan kemudian dia memandang wanita berbaju hijau di sebelahnya, adik perempuan Sen King, bagaimana denganmu? Sen King menjawab, pengadilan suci Fanxian telah baik padaku. Sekarang dia menghadapi hidup dan mati, dia tidak bisa ditinggalkan. Setelah mengatakan itu, Sen King terbang ke situasi itu dan bergegas ke medan perang. Di medan perang, terjadi pertarungan berdarah. Pada saat ini, Fan Yuan, Ning Yu, Luo Tang dan banyak master lainnya terluka. Tepat ketika semua orang hampir tidak dapat melawan, cahaya pedang terbelah antara langit dan bumi, seperti bayangan ular yang menembus langit. Hiss, hiss, hiss. Tiba-tiba, cahaya pedang terbang, jeritan berlanjut, dan lebih dari selusin murid Sekte Kuxian ditelan oleh cahaya pedang. Ini adalah teknik pedang cahaya ilahi dan bayangan. Seru seorang tetua dari Akademi Suci Abadi Fana. Teknik pedang cahaya ilahi dan bayangan. Mungkinkah Cu Yiyang sudah kembali? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, sosok berbaju merah memegang pedang yang mengalir lembut berdiri di langit. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang di Akademi Suci Abadi Fana sangat terkejut. Itu dia, dewa perang yang keluar dari Akademi Suci Abadi Fana kita, Cu Yiyang. Segera setelah itu, nafas kuat lainnya memenuhi udara, dan sosok berpakaian hijau tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Sen King, itu Sen King, dia juga kembali. Sen King juga kembali. Melihat wanita dengan rok hijau yang tiba-tiba muncul di kehampaan, semua orang di pengadilan suci abadi Fana merasa sedikit bersemangat. Ini adalah eksistensi seperti kebanggaan surga. Dia juga salah satu dari sedikit dewa perang wanita dalam sejarah perang pengadilan suci. Wow, aliran udara yang kuat menyebar di kehampaan. Sen King mengatupkan kedua tangannya, mengangkat jarinya,
dan membentangkan sepasang sayap lampu hijau di belakangnya. Sepasang sayap cahaya ini terdiri dari daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun hijau seperti liontin batu giok, dengan garis-garis indah dan keindahan yang mempesona. Tarian Qianyai. Sand King berpikir dalam benaknya dan mendorong dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sayap lampu hijau di belakangnya bergetar, dan ribuan daun hijau terbang keluar. Setiap daun berubah menjadi bilah tajam saat bergerak, dan banyak musuh di bawahnya terpotong badan mereka dalam sekejap. Hehe, aku datang. Segera setelah itu, sosok hitam bertopi bambu bergegas menuju medan perang. Lawannya seperti serigala hitam yang berlari, pisau panjang di tangannya melambai seperti kilat, membunuh satu musuh. Li Tingfei, ini Li Tingfei, dia juga ada di sini. Kakak senior Tingfei, aku sudah mengenalmu sejak lama. Mendengarkan panggilan orang-orang, pria itu masuk hitam menjadi lebih bersemangat. Dia melompat, seperti pesawat ulang-alik yang melesat ke udara, lalu meraih pisaunya dengan kedua tangannya, dan udara hitam pekat keluar dari bilahnya. Tebasan terbang bulan gelap, energi hitam meledak, dan langit serta bumi menjadi gelap. Pria berbaju hitam itu menebas dengan pedangnya, dan gelombang besar pedang bulan gelap sepertinya jatuh di kehampaan. Duar, duar, duar. Gelombang pedang bulan gelap menyerbu kelompok musuh, menyebabkan badai berdarah. Bersamaan dengan ledakan jeritan yang melengking, anggota badan dan lengan yang terputus beterbangan kemana-mana. Semua orang kaget saat melihat jurang besar yang terbuka di bumi. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang generasi ke-9 dari Akademi Suci Abadi Fana kita, kakak senior Li Tingfei benar-benar hebat. Kakak senior Li Tingfei, kakak senior Chu Yiyang, dan kakak senior Sand King, Anda datang di waktu yang tepat. Semuanya, bunuh. Lindungi Fan. Immortal Saint Courtyard. Bunuh. Harus dikatakan bahwa kedatangan Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Sand King telah memberi banyak moral. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa datang? Chu Yiyang bertanya pada Li Tingfei. Hei, Li Tingfei. Mensibir, aku sengaja mengatakan itu, untuk mengujimu. Sand King berkata dengan sungguh-sungguh, berhenti mengobrol, lebih penting menyelamatkan pengadilan suci abadi Fana sekarang. Berkata, lalu dia menyeret pisaunya dan bergegas ke kelompok musuh. Pisau panjang di tangannya mengeluarkan cahaya bulan sabit yang gelap, dan beberapa murid dari Sekte Abadi Kowling langsung dipenggal kepalanya. Tahukah kamu siapa aku, Li Tingfei? Orang ketiga dalam daftar pembantaian manusia, pendekar pedang yang kejam. Kamu akan mendapat masalah jika bertemu denganku. Gerakan badan Li Tingfei cepat dan pedangnya tajam membunuh sepenuhnya, menunjukkan keterampilannya dalam membunuh manusia. Meskipun Chu Yiyang dan Sand King tidak sombong seperti Li Tingfei, kekuatan dan kemampuan mereka sama kuatnya. Tepat setelah ketiga orang itu, sosok yang dikenalnya kembali satu demi satu. Saya mendengar bahwa biara suci abadi Fana sedang dalam masalah, dan kami bergegas membantu. Hah, siapa yang ingin menghancurkan biara suci abadi Fana? Apakah saya, Cui Su, setuju? Dewa perang generasi dari biara suci abadi Fana, ini. Angin dan awan bergulung di langit. Saya melihat kekuatan telapak tangan yang mengejutkan dan gelombang tinju yang besar meledak ke medan perang dari sisi timur dan selatan langit. Duar, duar, duar. Kedua gerakan itu mendarat dengan kekuatan yang menakjubkan. Dampaknya menyebar ke segala arah. Tanah dipenuhi dengan kehancuran. Banyak orang yang mengetuk gerbang abadi, dan klan panglima perang serta yang lainnya musnah tempat itu. Melihat banyak sosok muncul di atas medan perang, moral semua orang di Akademi Suci Abadi Fana meningkat pesat. Yu Yuanhui, ini Yu Yuanhui, dia ada di sini. Ini adalah dewa perang awal di Akademi Suci. Dalam hal kualifikasi, dia jelas merupakan generasi yang sangat senior. Dan Cui Su, meskipun dia bukan dewa perang, dia juga merupakan dewa perang awal. Seorang jenius terkenal, setelah bertahun-tahun, prestasinya di Tanah Suci Gudang Abadi tidak kalah dengan dewa perang lainnya. Ya, dia kembali, semuanya. Mereka telah kembali, para jenius yang tak tertandingi yang pernah keluar dari Tanah Suci Abadi Fana. Satu demi satu, sosok-sosok memasuki pengadilan suci abadi Fana. Orang-orang ini pada dasarnya adalah pemimpin sebuah generasi. Mengapa pengadilan suci abadi Fana begitu kuat? Justru karena tempat inilah para jenius dan monster dari generasi ke generasi dibudidayakan.
Ini adalah kepercayaan terbesar dari Akademi Suci Abadi Fana. Sekarang, di sebuah lembah di barat daya halaman Suci Abadi Fana, laporkan kepada ketua istana, pertempuran sengit sedang terjadi di halaman Suci Abadi Fana. Istana Bintang Tai telah masuk, tetapi lawannya terlalu kuat. Selain Sekte Abadi Kowling, ada juga klan penguasa perang dan klan Raja Perang. Klan Pangui di antara 5 kaisar gudang abadi. Klan Yu Huang. His. Mendengar ini, pejabat senior istana Tiangong menarik napas dalam-dalam. Bahkan wajah lama penguasa istana Fang Sencang berubah menjadi hijau karena ketakutan. Ayo pergi, kembali, sayang sekali. Zhao Jun dan Wei Donghou, 2 ahli pemurnian senjata, juga terus menggelengkan kepala. Kita tidak bisa menyalahkan Akademi Suci Abadi Fana. Perbedaan dalam susunan pemain terlalu besar. Oh, Akademi Suci Abadi Fana mungkin berharap yang terbaik. Kita benar-benar tidak punya pilihan. Saat ini, Fang Yuxue mau tidak mau dia bertanya dengan suara rendah. Kakek, bagaimana jika Mu Yitian berbalik dan menyerang kuil Tiangong kita setelah mengalahkan halaman Suci Abadi Fana? Alasan mengapa kuil Tiangong muncul di sini adalah karena mereka khawatir akan menjadi Akademi Suci Abadi Fana berikutnya. Jadi mereka ingin melihat apakah mereka dapat membentuk aliansi sebelum Akademi Suci Abadi Fana jatuh. Tapi setelah mendengar tentang pihak Mu Yitian, Tiangong Dian benar-benar tidak tertarik sedikit pun. Fang Yuxue melanjutkan, setelah pengadilan Suci Abadi Fana jatuh, seluruh tanah suci gudang abadi akan benar-benar jatuh ke dalam saku Mu Yitian. Berhenti bicara. Saat ini, sejumlah besar orang bergegas keluar dari segala arah di lembah. Pemimpinnya sebenarnya adalah Sen Changming, penguasa istana pedang Sen Yao. Setelah Sen Changming menyaksikan kekalahan King Sensong selama pertempuran kultus Taizu, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri secara diam-diam. Yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah pihak lain akan muncul di sini. Hei, Tuan Fang, apakah Anda bersembunyi di sini? Sangat mudah bagi kami untuk menemukan Anda. Sen Changming berdiri di tempat yang tinggi dan berteriak kepada Fang Sencang di lembah. Fang Sencang mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada yang salah? Tuan Istana Sen. Sen Changming tersenyum dingin, Tuan Istana Fang, pihak mana yang Anda bantu? Sisi mana? Saya sedang lewat, jawab Fang Sencang. Sen Changming menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah orang-orang di Aula Tiangong. Apakah semua orang di Aula Tiangong lewat? Fang Sencang, jika orang tidak menceritakan rahasia, kamu hanya punya 2 cara untuk pergi sekarang. Pertama, menyerah ke Kouxian. Ayo, ikut aku untuk menangani Akademi Suci Abadi Fana. Kedua, tunggu perhitungan kita setelah perang selesai. Begitu kata-kata ini keluar, Fang Sencang sangat marah. Dia meludah ke tanah, Sen Changming, di mana kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Sekte Taizu telah dihancurkan, dan kamu masih berani berbicara tanpa malu-malu di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Mu Yitian adalah leluhur rumah pedang Sen Yao Anda? Tidak. Kemarahan membara di mata Sen Changming. Fang Sencang, jangan malu-malu. Setelah pengadilan Suci Abadi Fana dihancurkan, selanjutnya semua kekuatan di tanah suci gudang abadi akan dilikuidasi. Semua sekte dan keluarga yang terkait dengan pengadilan Suci Abadi Fana akan mati. Fang Sencang sudah sangat marah. Sekarang semakin kesal. Kami di Istana Tiangong tidak berani menyinggung Mu Yitian dan 5 Kaisar Xianxiong, tapi apakah kami masih takut padamu? Kemudian, Fang Sencang melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Murid-murid Balai Tiangong, dengarkan perintahnya dan abaikan hal-hal lain untuk saat ini. Pertama, kalahkan orang-orang yang tidak ingin Bilian mati. Sen Changming tidak menyangka pihak lain akan begitu keras kepala. Dia awalnya ingin membujuk mereka untuk menyerah dan berurusan dengan halaman Suci Abadi Fana dan Istana Bintang Tai bersama-sama, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang dan membuat marah Fang Sencang. Segera, Sen Changming tidak berhenti melakukan apapun dan juga memerintahkan penyerangan. Bunuh mereka dan biarkan mereka dikuburkan di halaman Suci Abadi Fana. Pada saat yang sama, Xiao Nunu, yang telah kembali dari Istana Yusen, juga bergegas ke halaman Suci Abadi Fana. Mata Xiao Nunu tajam dan penuh tekad. Ketika Xiao Nunu tiba di perbatasan Akademi Suci Abadi Fana, dunia di kejauhan diselimuti oleh perang sengit.
Perang meningkat dan menyebar ke dalam dan keluar. Di halaman suci abadi Fana, Sekte Abadi mengetuk bersatu dengan penguasa perang, Kaisar Hujan, dan klan Pangui untuk meluncurkan serangan skala penuh. Di luar halaman suci, pertempuran sengit juga terjadi antara Balai Tiangong dan Rumah Pedang Senyao. Untuk sementara waktu, batas Akademi Suci Abadi Fana terbagi menjadi medan perang kacau yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Sudah waktunya pengadilan suci abadi Fana dihancurkan. Mari kita semua mati. Tidak ada yang bisa hidup. Langit gelap dan langit gelap penuh dengan api. Saat pertempuran sengit terus meningkat, tanah dipenuhi mahyat. Namun hingga saat ini, Mu Yitian belum mengambil tindakan. Bahkan semua orang di halaman suci abadi Fana tidak tahu di mana dia berada. Selama kamu membunuhnya, kamu masih bisa menjadi iblis selama berabad-abad. Di Yuntai, titik tertinggi Yunci Tianfu. Mu Yitian setampan makhluk abadi dan memiliki temperamen yang menyendiri. Dia memicingkan mata ke arah Nanlian yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan tenang, selama kamu membunuhnya, kamu tidak hanya akan bertahan, tetapi kamu juga akan mampu menguasai level terakhir dari Dapin Tian Mogong. Dan bahkan dapat berkontribusi pada dinasti Yushui. Orang-orang, balas dendam. Nanlian tidak berkata apa-apa. Mengapa dia tidak ingin berlatih Dapin Tian Mogong level terakhir? Kenapa dia tidak mau membalas dendam? Tapi, dia mencobanya. Dia tidak bisa membunuh Xiao Nunu. Saat dia menusukkan pisau ajaib ke dada Xiao Nunu, jantungnya setajam pisau. Meski sejak awal, tujuannya mendekati Xiao Nunu adalah untuk membunuhnya. Namun, saat dia tenang, masa lalu seperti pedang tajam di hatinya, mencekiknya. Seperti yang Nanlian katakan sendiri, Yuda Guanren memberitahunya cara menyempurnakan level terakhir, tapi dia tidak memberitahunya cara membunuh orang yang dia cintai. Aku tidak bisa melakukannya. Nanlian memegang erat ujung gaunnya dengan kedua tangannya. Mu Yitian berkata, kalau begitu kamu tidak punya pilihan selain mati. Nanlian menutup mata indahnya dengan lembut, lalu membukanya, mata coklatnya yang indah penuh tekad. Aku rela mati. Begitu dia mengatakan ini, Qin Bizhen, pemimpin sekte Kuxian di belakang Nanlian, merasa sedikit terkejut. Apakah ini iblis perempuan yang secara pribadi menghancurkan dinasti Liu Yue? Dia akhirnya kembali ke dunia manusia, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan rela mati demi seorang pria. Ini tidak hanya berarti Nanlian telah melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi juga melepaskan harapan untuk membalas dendam. Mu Yitian tampak tersenyum, tapi ada sedikit rasa jijai di matanya. Apakah kamu baru saja menyerah pada kebencian dinasti Yushui? Nanlian tidak menjawab. Karena dia telah memilih untuk mati, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap pertikaian darah antara dinasti Yushui. Sekalipun ada kemungkinan mati bersama, dia tidak akan ragu. Namun, dia tahu kesenjangan antara dirinya dan Mu Yitian. Sebelum mendirikan Sekte Taizu dan bergabung dengan Sekte Abadi, Mu Yitian sudah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di dunia. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, tangan dan mata pihak lain telah mencapai langit, yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Melihat Nanlian terdiam, Mu Yitian terus mengejek, atau apakah kamu menaruh harapanmu pada Xiao Nunu, dan dia akan membalas dendam berdarah ini untukmu di masa depan? Tidak ada hubungannya dengan itu. Nanlian berkata dengan dingin. Nanlian tidak pernah berpikir untuk meminta Xiao Nunu menyelesaikan balas dendamnya. Saya tidak pernah berpikir untuk menanamkan kebencian ke dalam kehidupan Xiao Nunu. Dia memiliki kehidupannya sendiri dan hal-hal yang ingin dia lakukan. Nanlian tahu bagaimana rasanya dipenjara oleh kebencian, jadi dia tidak ingin Xiao Nunu terikat oleh kebencian juga. Mu Yitian berkata dengan tenang, sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Sayangnya, tidak ada seorang pun di Akademi Suci Abadi Fana ini yang dapat bertahan hari ini. Wajah Nanlian menjadi dingin, dan pada saat yang sama, energi iblis di badannya mulai gelisah lagi. Dia sudah terluka parah dan kakinya agak goyah. Aku punya sesuatu yang tidak jelas. Suara Nanlian menjadi semakin lemah, dia memandang Mu Yitian dengan ekspresi yang rumit, mengapa kamu membunuh adikmu? Dalam ingatan Nanlian, Mu Yitian dan saudara perempuannya sangat penuh kasih sayang. Keduanya rukun dengan sangat harmonis. Nanlian belum pernah melihat adiknya menderita ketidakadilan. Setiap kali dia melihatnya,
wajahnya penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, keduanya adalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Sampai hari itu saat makan malam dinasti Yushui, semua hal baik tampak seperti mimpi yang hancur. Nan Lian selalu memiliki pertanyaan di hatinya. Artinya, mengapa Mu Yitian membunuh begitu banyak orang dari dinasti Yushui? Mengapa dia membunuh istrinya? Apakah hanya untuk membuat Nan Lian terobsesi? Mu Yitian berbalik ke samping dan menatap Nan Lian lagi. Kamu bisa menebaknya. Kamu yang sudah pintar sejak kecil, seharusnya bisa menebak. Jawabannya. Mendengar ini, Nan Lian terkejut. Dia menatap mata Mu Yitian, merasa tidak enak di hatinya. Tiba-tiba, penglihatan Nan Lian sepertinya berubah, dan dunia di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tampak berdiri di tengah jembatan yang sepi. Mu Yitian memancarkan aura yang membuat jiwa orang gemetar. Di belakangnya, sepertinya ada bayangan hitam besar. Bayangan hitam itu sepertinya menyatu dengan kegelapan. Kemudian, bayangan hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Mata itu seperti jurang, bahkan hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuat Anda merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Ini, mata indah Nan Lian melebar, badan halusnya sedikit gemetar, dan dia menatap Mu Yitian di depannya dengan tidak percaya. Setelah itu, Nan Lian mengucapkan satu persatu kata, Da, Pin, Tian, Iblis, Gong. Dalam sekejap, Nan Lian berada dalam keadaan kebingungan. Dia mengerti, Mu Yitian sebenarnya berlatih, Da Pin Tian Mo Gong. Untuk melatih tingkat terakhir dari keterampilan sihir ini, kamu membunuh saudara perempuan. Mata Nan Lian memerah, dan api kebencian berkobar di matanya. Ekspresi Mu Yitian tenang, dan dia berkata dengan tenang, level terakhir dari Da Pin Tian Mo Gong membutuhkan pemotongan 7 emosi dan penghancuran 6 keinginan, jadi aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Merasa seperti disambar petir, otaknya secara intuitif kosong. Ada banyak spekulasi di hatinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi masalahnya. Dia bahkan menduga bahwa Mu Yitian tidak pernah mencintai istrinya, dan pernikahan antara dinasti Liu Yue dan dinasti Yushui hanyalah sebuah konspirasi, dan pihak lain memiliki motif tersembunyi. Tanpa diduga, kebenaran dari masalah ini bahkan lebih kejam dari yang dibayangkan Nan Lian. Nan Lian terhuyung mundur dan bertanya, bagaimana dengan ayah dan ratu? Di mana pejabat sipil dan militer dinasti Yushui? Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Mu Yitian tetap tenang, kematian mereka, untuk membuatmu menjadi iblis. Biarkan aku menjadi iblis. Mata Nan Lian penuh dengan kebencian. Tapi Mu Yitian tampak dingin dan tidak berperasaan, kamu adalah badan iblis bawaan yang langka di dunia. Kamu terlahir sebagai iblis. Saya ingin menggunakan kekuatanmu untuk mencapai ketinggian dalam mengendalikan nasib orang-orang. Oleh karena itu, saya membunuh mereka di dinasti Yushui. Tujuan manusia adalah untuk menginspirasi sifat iblismu dan membantumu menjadi iblis selama berabad-abad. Bersambung.